pagi. Perkenalkan, nama saya Kades Jani. Saya mahasiswa PPG dalam Jabatan Angkatan 1, Program Studi Bahasa Indonesia, Universitas Bengkulu tahun 2020. Hari ini pada tanggal 17 November tahun 2020, tepat pukul 7.30, saya akan melaksanakan praktik uji kinerja di SMP Negeri 2 Lebong. Pembelajaran dilaksanakan secara daring dengan menggunakan aplikasi Zoom di kelas 8. Langsung saja proses pembelajaran akan saya lakukan. Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Bagus, kabarnya baik semua ya. Sudah sarapan semua pagi hari ini? Sudah, Bu. Untuk mulai pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa bersama dulu ya. Silakan Reksa, berdoanya dipimpin. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak, untuk materi dan pembagian kelompok sebelumnya sudah Ibu kirim ya di grup WhatsApp kalian. Jadi sudah dipelajari tentunya sebelumnya. Nah, untuk link daftar hadir hari ini, silakan kalian buka grup WhatsApp kalian. Di sana sudah ada linknya, isi daftar hadirnya satu kali ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, bagaimana suara Ibu? Apa suara Ibu terdengar jelas di tempat kalian? Ya, Bu. Jelas. Jelas. Jadi suara dan gambar Ibu di sana sudah cukup jelas ya. Nah, sekarang sebelum mulai pelajaran, pastikan tempat duduk kalian nyaman, siapkan alat tulis kalian ya. Pastikan di sana sinyalnya bagus, jadi kalian nanti bisa menangkap apa yang Ibu sampaikan dengan baik. Video rekaman pembelajaran kita hari ini nanti akan Ibu kirim ya di grup WhatsApp, jadi kalian bisa memutanya berulang-ulang kali, jadi jangan sedih. Nanti bisa kalian ulang-ulang materi pelajaran kalian hari ini. Ibu harap kalian tetap semangat belajar walaupun kita ada di masa pandemi sekarang. Tetap berlatih dan tetap jaga kesehatan. Jika ada kendala dalam belajar, kalian bisa bertanya melalui grup WhatsApp dengan Ibu ya. Jadi tetap semangat. Anak-anak, kalian pasti pernah berpendapat tentang suatu hal ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekarang Ibu ingin tanya, apakah kalian pernah berpendapat tentang suatu hal di kehidupan sehari-hari? Apa contohnya? Silakan, siapa yang mau mencoba? Saya, Bu, berpendapat dengan penampilan teman. Bagus, Okta. Yang lain berpendapat tentang apa? Silakan. Bu, minta uang jajan kepada orang tua. Berpendapat tentang minta jajan kepada orang tua. Yang lain berpendapat tentang apa? Saya, Bu, berkomentar di media sosial. Ya, kegiatan kita berpendapat tadi itu banyak sekali ya. Ada berpendapat tentang penampilan teman, memberi pendapat tentang minta jajan kepada orang tua, dan yang paling banyak adalah berpendapat di media sosial. Negara kita itu memberikan kebebasan kepada kita untuk berpendapat ya, tetapi selama kita berpendapat, kita juga harus memperhatikan tata cara sopan santun. Jadi ketika berpendapat, kita harus berpendapat secara sopan dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Kalian sering menggunakan media sosial untuk kalian berkomentar. Nah, dalam berkomentar itu, pasti kalian ada berkomentar positif dan juga berkomentar negatif. Nah, kegiatan kita berkomentar itulah yang akan kita pelajari hari ini dalam bentuk teks eksposisi. Sekarang Ibu ingin bertanya, apakah ada yang tahu apa itu teks eksposisi?
Bu, saya tahu, Bu. Teks eksposisi adalah teks yang berisi informasi berupa gagasan, pendapat, dan fakta. Benar sekali Reksa, hari ini kita belajar tentang teks eksposisi, sebuah teks yang memberi informasi berupa gagasan, pendapat, dan fakta yang diberikan kepada masyarakat umum supaya masyarakat bisa memahami dan mengetahui sebuah informasi. Nah, manfaat kita belajar teks eksposisi tentunya agar kita di masyarakat nanti bisa mengungkapkan pendapat atau gagasan kita dengan cara yang benar dan baku. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada hari ini sebagai berikut ya. Pertama, nanti kalian bisa menentukan struktur atau bagian dari teks eksposisi. Yang kedua, kalian nanti bisa menganalisis isi dari teks eksposisi. Selanjutnya nanti kalian juga bisa menyusun kerangka berdasarkan struktur dan kaidah kebahasaan dari teks eksposisi. Terakhir nanti kalian bisa menulis sebuah teks eksposisi. Itu tadi tujuan pembelajaran kalian hari ini. Nah, untuk kegiatan pembelajaran kalian pada hari ini, yang pertama, kalian akan menyaksikan video pembelajaran yang akan Ibu tayangkan. Setelah itu kita akan bertanya jawab tentang materi dari tayangan tersebut. Dan selanjutnya nanti, kalian akan berdiskusi dari LKPD yang Ibu kirim secara kelompok dari grup kemarin, dan nanti masing-masing kelompok menyajikan pendapatnya mengenai pembahasan dari LKPD. Dan selanjutnya kalian akan mengerjakan uji pengetahuan dan secara online. Setelah itu nanti ada LKPD terakhir, kalian bisa menyusun kerangka karangan dari teks eksposisi. Berikut ini akan Ibu sajikan video pembelajaran kita pada hari ini ya. Silakan disimak ya video pembelajaran berikut ini agar kalian memahami materi pembelajaran kita pada hari ini.
tadi kalian sudah menyaksikan ya video pembelajaran tentang materi. Sekarang, siapa yang bisa menjelaskan apa saja sih struktur dari teks eksposisi? Silakan yang mau mencoba. Saya, Bu. Struktur teks eksposisi 1. Tesis, 2. Argumen, 3. Penjelasan ulang. Dan sekali ada 3 ya. Yang pertama tesis, yang kedua argumen, yang ketiga adalah penegasan ulang. Nah, langkah-langkah kita dalam menganalisis isi teks eksposisi ada apa saja? Siapa yang ingin mencoba menjawab? Saya, Bu. Langkah-langkah menganalisis isi teks eksposisi. 1. Membaca teksnya. 2. Memahami makna tiap kalimat. 3. Menemukan kalimat utama. 4. Merangkai isi menjadi paragraf. Ya, terima kasih Repa. Benar ya. Nah, selanjutnya kaidah kebahasaan bagaimana? Dijelaskan dari materi tadi, ada yang mau mencoba? Saya, Bu. Kaidah kebahasaan terdiri dari 2, Bu. 1. Pronomia atau kata ganti. 2. Kata leksikal. Terima kasih, Selvi. Tadi kita sudah belajar bersama-sama bahwa teks eksposisi itu terdiri atas gagasan pendapat, fakta, dan juga informasi. Selanjutnya, memahami tentang langkah-langkah menganalisis teks eksposisi. Benar seperti yang dikatakan oleh teman kalian tadi bahwa ada 4 ya langkahnya. Yang pertama membaca teks eksposisi dengan seksama. Yang kedua memahami makna tiap kalimat. Yang ketiga menemukan kalimat utama setiap paragraf. Dan yang keempat merangkai pokok isi teks eksposisi menjadi paragraf. Benar sekali yang dikatakan oleh teman kalian bahwa struktur teks eksposisi itu ada 3. Yang pertama adalah tesis, yang kedua argumen, dan yang ketiga adalah penegasan ulang. Seperti itu pembagiannya ya. Nah, ini contoh dari teks eksposisi tadi ya. Ada tesis, ada argumentasi, dan juga ada penegasan ulang. Cara dan langkah kita menyusun teks eksposisi ada 6 ya. Yang pertama, kalian harus menentukan tema atau topik, menentukan tujuan teks eksposisi, memilih data yang sesuai dengan tema, membuat kerangka karangan, pembahasannya, selanjutnya mengembangkan kerangka karangan, dan terakhir adalah membuat kesimpulannya. Bagus anak-anak, kalian tadi sudah menyaksikan video dan memahami materi. Selanjutnya, LKPD sudah Ibu kirim di grup WhatsApp kalian untuk bahan kalian diskusi. Silakan, ada kelompok Reksa, ada kelompok Selsi, dan ada kelompok Viola. Nanti setelah kalian berdiskusi tentang menentukan struktur dan isi teks eksposisi, nanti kalian masing-masing kelompok akan menyajikan hasil diskusi kalian ya. Silakan kalian bekerja, Ibu beri waktu, nanti kita akan menyajikan hasilnya ya.
Anak-anak, kalian tadi sudah berdiskusi ya, sekarang kalian akan menyajikan hasil diskusi kalian. Yang pertama, sesuai undian itu yang menyajikan adalah kelompok dari Viola. Silakan Viola, Ibu akan berikan waktu dan kesempatannya. Ya, kelompok Viola sudah melakukan share LKPD-nya dan hasil jawabannya. Silakan disampaikan kelompok Viola hasil diskusinya. Baik, Bu. Setelah ini, saya akan menampilkan hasil dari diskusi kelompok kami, yaitu gagasan pokok dari masing-masing paragraf. Paragraf 1. Lebah merupakan hewan yang termasuk ke dalam kelompok serangga dan berasal dari familia Apidae. Paragraf 2. Madu yang dihasilkan oleh lebah mengandung banyak khasiat bagi tubuh. Dan paragraf ketiga, dengan berbagai kandungan mineral, vitamin dan enzim yang baik bagi tubuh, lebah mempunyai banyak khasiat untuk kesehatan manusia. Terima kasih kepada kelompok Viola, bagus ya penyampaiannya. Bagaimana dengan kelompok lain atau memiliki pandangan yang berbeda? Silakan, Reksa. Sama Bu, gagasan pokok dari kami juga 3 dan isinya juga sama. Terima kasih. Selanjutnya, kelompok Reksa akan memaparkan hasil diskusinya ya. Kepada kelompok Reksa, Ibu akan silakan kalian untuk meng-share. Ya, Reksa sudah menampilkan ya. Ya, kelompok Reksa sudah menampilkan hasil diskusinya di layar ya. Silakan kepada kelompok Reksa untuk menyampaikan apa saja hasil diskusi yang sudah kalian lakukan ya. Dibacakan hasil diskusinya, Reksa. Saya akan menyajikan hasil dari kelompok kami. Teks yang ada di LKPD. 1. Tesis. Tesis terdapat pada paragraf 1 dan 2. Lebah merupakan hewan yang termasuk ke dalam kelompok serangga dan berasal dari familia Apidae. Yang kedua, argumentasi pada paragraf ketiga, yaitu madu yang dihasilkan oleh lebah mengandung banyak khasiat bagi tubuh. Ketiga, penegasan ulang. Paragraf terakhir, dengan berbagai kandungan mineral, vitamin, dan enzim yang baik bagi tubuh, lebah mempunyai banyak khasiat untuk kesehatan manusia. Terima kasih kepada kelompok Reksa. Bagaimana dengan kelompok lain? Ada yang ingin memberikan pendapat, menambahkan, atau sama? Silakan. Kelompok Viola bagaimana? Kelompok Desi? Sama, Bu. Kelompok kami juga seperti itu. Tesis, argumentasi, dan penegasan ulang juga sama, Bu. Ya, terima kasih. Selanjutnya presentasi dari kelompok Selsi ya. Pada kelompok Selsi, Ibu silakan. Nah, kelompok Selsi sudah men-share di layar ya hasil diskusinya. Silakan untuk kelompok Selsi membacakan hasil diskusinya, Nak. Kelompok kami akan menyampaikan kesimpulan isi teks eksposisi yang ada di LKPD. Banyak khasiat bagi tubuh dengan berbagai kandungan mineral, vitamin, dan enzim yang baik. Bagi tubuh, lebah mempunyai banyak khasiat untuk kesehatan manusia. Ya, terima kasih kepada kelompok Selsi sudah membacakan hasil diskusinya, yaitu berupa kesimpulan isi dari tes eksposisi yang di LKPD. Bagaimana dengan yang lain? Ada yang ingin ditanyakan atau ditambahkan? Terima kasih anak-anak Ibu sekalian, tadi sudah berdiskusi dengan baik dan sudah menyajikan hasil diskusinya ya. Dari 3 kelompok tadi sudah bagus, sudah bisa menyampaikan bagian strukturnya, menyampaikan isi tes eksposisi. Sekarang Ibu ada link soal online ya. Silahkan kalian kerjakan soal online tersebut. Ibu akan beri waktu, nanti hasilnya akan kalian langsung dapatkan ya. Nah, anak-anak, ini link soal online. Bisa kalian kerjakan ya untuk menguji pengetahuan kalian. Silakan dikerjakan 1 kali. Ibu tunggu hasilnya sekarang juga ya. Bagus anak-anak, kalian tadi sudah mengerjakan soal online ya dengan hasil yang memuaskan. Tadi ada Reksa yang dapat 90 ya untuk nilai tertingginya.
Selanjutnya, ada LKPD yang sudah Ibu kirim di grup kelas kalian ya, LKPD. Bagaimana kalian merancang sebuah teks eksposisi. Silakan dikerjakan LKPD-nya. Anak-anak, tibalah kita di kegiatan akhir pelajaran kita hari ini ya. Kalian tadi sudah menyimak video pembelajaran, sudah berdiskusi, sudah mengerjakan soal latihan. Sekarang tibalah kita di kegiatan akhir pelajaran kita hari ini ya. Masih tetap semangat semuanya? Masih. Masih, Bu. Masih, Bu. Ya, sekarang mari kita simpulkan materi yang sudah kita pelajari ya. Ayo, siapa yang ingin pertama kali mencoba menyimpulkan? Silahkan. Saya, Bu. Baik, silakan Reksa. Kita sudah mempelajari struktur teks eksposisi yang terdiri dari 3, yaitu 1 tesis, 2 argumen, 3 penegasan ulang. Bagus, Reksa. Yang lain? Adapun langkah-langkah menganalisis isi teks eksposisi. 1. Membaca teksnya. 2. Memahami makna tiap kalimat. 3. Menemukan kalimat utama setiap paragraf. 4. Merangkai isi menjadi paragraf. Ya, terima kasih. Reksa dengan Reva. Kaidah kebahasaan terdiri dari 2, Bu. 1 promonia, 2 kata leksikal. Terima kasih kepada Reksa, Reva, dan juga Selvi sudah menyimpulkan pembelajaran kita hari ini ya. Kita tadi sudah memahami teks eksposisi. Teks eksposisi tadi adalah sebuah teks yang memberikan informasi kepada pembaca, yaitu berupa gagasan, pendapat, dan fakta, sehingga pembaca mendapatkan suatu informasi. Ciri teks eksposisi tadi, yang pertama adalah menggunakan kata baku, berisi fakta, dan berupa informasi. Strukturnya tadi ada 3, yang pertama adalah tesis, yang kedua argumentasi, yang ketiga adalah penegasan ulang. Nah, ciri kebahasaannya tadi ada menggunakan kata ganti atau pronomina, dan juga menggunakan kata leksikal. Selanjutnya, menganalisis isi tadi juga sudah kalian lakukan ya. Kemudian kalian juga sudah melakukan diskusi dan juga evaluasi. Nah, anak-anak, bagaimana menurut kalian pembelajaran kita hari ini? Bu, pelajaran hari ini sangat menyenangkan karena kita bisa menonton video dan mudah menangkapnya. Asik, Bu, ada diskusinya. Jadi kita juga bisa bekerja sama untuk menjawab pertanyaannya. Bu, soalnya sulit, jadi nilai saya jelek. Saya akan belajar lebih giat lagi. Baik, terima kasih ya anak-anak ibu semuanya. Kalau kalian senang belajar dengan video pembelajaran, nanti kedepannya kita akan menggunakan video pembelajaran lagi dan berdiskusi lagi. Untuk sesi tidak apa-apa nak ya, tetap berlatih dan berusaha. Semoga nanti nilai kalian semua bisa meningkat. Itu saja yang bisa ibu sampaikan pada hari ini nak ya. Jika ada salah kata ibu mohon maaf. Materinya di rumah tetap diulangi dan tetap jaga kesehatan ya. Mari kita sama-sama akhiri kegiatan pembelajaran hari ini dengan berdoa. Silakan, Reksa, doanya dipimpin. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada Reksa, terima kasih pada anak-anak ibu semuanya. Sampai jumpa lagi ya. Dadah. Dadah, Bu.